Halo, selamat siang teman-teman di Facebook. Saya Valentina dari Kecara Forest Retreat di Bentong Pahang, Malaysia. Hari ini saya akan melanjutkan live stream saya mengenai buku The Promise, yaitu biografi dari guru saya, His Eminence Cham Rinpoche. Kita akan melanjutkan dari halaman 147. Jadi kita akan melanjutkan mengenai gaya hidup Rinpoche dan aktivitas Rinpoche selama sebagai remaja di Los Angeles. Living in LA, dance, dharma, dance. Tinggal di Los Angeles, menari, dharma, dan menari. How could you be in Los Angeles and not have the time of your life? Young, gorgeous, and full of energy, Rinpoche lived it up in the heart of LA. Going out to clubs at night and driving around Sunset Boulevard and West Hollywood with his many friends. It was the 1980s, a time of big hair, skin-tight jeans, and discos. Rinpoche loved to dance, and his favorite artist was and still is Madonna. He always looked too young for his age, and the doorman often thought his ID was fake. One of the members of TDL kindly lent him the use of her 1972 Volkswagen Beetle, which he would use to sneak out from the center by releasing the handbrake and letting it roll slowly down the hill so as not to disturb Geshe-la with its loud rumbling engine. Jadi, bagaimana mungkin kamu hidup di Los Angeles dan tidak memiliki the time of your life, ya? Jadi maksudnya masa-masa yang menyenangkan, bahagia, karena Los Angeles adalah tempat yang sangat happening. Jadi Rinpoche pada saat muda dia itu berpenampilan sangat menarik dan memiliki banyak energi. Dan Rinpoche juga sangat aktif di tengah kota Los Angeles. Dia sering pergi ke klub pada malam hari dan juga menyetir di sekitar Sunset Boulevard dan West Hollywood dengan banyak temannya. Pada saat itu sekitar tahun 80-an. Jadi pada saat itu gaya rambut yang lagi tren adalah gaya rambut yang besar dan juga celana ketat dan disco. Rinpoche sangat senang sekali menari atau berdisco dan artis favoritnya adalah Madonna. Rinpoche terlihat terlalu muda untuk usianya dan karena itu biasanya penjaga pintu di klub-klub ini sering menganggap bahwa IC Rinpoche atau KTP Rinpoche itu palsu. Dan salah satu anggota TDL meminjamkan Rinpoche mobilnya, yaitu Volkswagen Beetle dari keluaran tahun 1972. Dan Rinpoche sering memakai mobil ini untuk pergi ya pada malam hari dengan melepaskan remnya dan juga membiarkan mobil ini berjalan sendiri dengan lambat menuruni bukit. Jadi dia tidak mau menyalakan engine-nya, mesin mobil di depan TDL supaya tidak mengganggu tidur gurunya, yaitu Geshe-la atau Geshe Sultim Gyaltsen. Di sini ada foto Rinpoche pada saat muda. Rinpoche senang sekali berdisco atau menari. Dan di halaman selanjutnya ini ada kutipan dari Rinpoche sendiri. Everybody listen to Madonna. It was instant happiness. Jadi semua orang mendengarkan Madonna dan hal ini membawa kebahagiaan yang instan. Jadi seperti anak muda pada umumnya pada saat itu. Kita lanjut ke halaman 149. After late nights out at the club, Rinpoche would come home to his rented room, which was just under Geshe-la's, at about 6 a.m. or 7 a.m. and just crash. The next morning, he would be up again at 10 a.m. for Dharma classes with Geshe-la. Jadi setelah pergi ke klub,
biasanya Rinpoche pulang ke rumah sekitar jam 6 atau jam 7 pagi dan langsung jatuh tidur. Dan pada pagi harinya, Rinpoche akan selalu bangun tepat waktu jam 10 pagi untuk menghadiri kelas Dharma yang di sesi Dharma atau kelas Dharma dari Geshe-la. Despite his busy work and social life, Rinpoche never forgot his spiritual practice. No matter how late he stayed out, he would always make it a point to finish his sadhana before going to bed. Sometimes he would rush home between clubs to complete his sadhana before going out to the next party. After a late night of clubbing with his friend Diane, he would go home, call her, and keep her awake so they could do their sadhana together over the phone, just to make sure she did not miss it and break her spiritual commitments. Jadi, walaupun Rinpoche itu sangat sibuk, baik dengan pekerjaan maupun kehidupan sosialnya, Rinpoche tidak pernah melupakan praktek spiritualnya. Jadi, tidak peduli betapa malamnya dia di luar dan pada saat dia pulang, dia selalu melakukan sadhananya sebelum tidur. Dan bahkan kadang-kadang dia pulang ke rumah sebelum dari satu klub sebelum pergi ke klub lainnya untuk melakukan sadhananya dan setelah selesai sadhananya dia pergi ke pesta selanjutnya. Biasanya setelah clubbing dengan temannya Diane, dia akan pulang ke rumah, menelponnya untuk membangunkannya agar mereka bisa melakukan sadhana mereka bersama melalui telepon. Jadi Rinpoche hanya ingin memastikan bahwa Diane tidak miss atau tidak spiritual commitment Diane itu tetap intact ya. Rinpoche would make many new friends when he was out partying, but he would always end up talking to them about Dharma. Some would start coming to the center for Dharma classes after talking to him. For Rinpoche, the Dharma was always of utmost importance. Everything else was secondary. Rinpoche biasanya pada saat dia pergi keluar, dia akan menemukan banyak teman baru ketika sedang berpesta, dan biasanya Rinpoche akan berbicara kepada mereka mengenai Dharma. Dan beberapa temannya bahkan akhirnya datang ke wihara TBL untuk menghadiri kelas Dharma setelah berbicara dengan Rinpoche. Bagi Rinpoche, Dharma itu sangat lebih penting dari hal apapun, dan yang lain itu adalah secondary atau sekunder ya. Jadi yang paling penting bagi Rinpoche adalah Dharma. Di sini di atas ada foto Rinpoche dan salah satu temannya Eric di Los Angeles. Di bawah ini caption dari foto ini, despite outward appearances as fun-loving teenager, Rinpoche's priority was always the Dharma. He would never miss doing his sadhana and always attended Dharma classes, regardless of how late he would stay up in the night before. Jadi walaupun penampilan luarnya itu Rinpoche seperti suka bersenang-senang, remaja yang suka bersenang-senang, tapi prioritas Rinpoche selalu adalah Dharma. Dan dia selalu melakukan sadhananya setiap hari dan selalu menghadiri kelas Dharma, tidak peduli betapapun malamnya dia pulang ke rumah, ya, pulang ke TDL. Di halaman selanjutnya ini adalah guru utama Rinpoche, yaitu Dzong Rinpoche, yang juga merupakan guru dari Geshe Sultrim Gyaltsen, guru Rinpoche di Los Angeles. Dan di sini ada kutipan Rinpoche, kata-kata Rinpoche sendiri. I was blown away seeing the way he was with Dzong Rinpoche. I realized that was how we should have been treating Geshe-la all along. Rinpoche sangat terkesan dengan bagaimana Geshe Sultrim Gyaltsen memperlakukan Dzong Rinpoche, dan Rinpoche akhirnya menyadari bahwa ini adalah cara seseorang memperlakukan gurunya, dan seharusnya Rinpoche dan murid-murid Geshe-la lainnya itu memperlakukan Geshe-la seperti Geshe-la memperlakukan Dzong Rinpoche. Lanjut.
Ini bagian chapter bab yang cukup penting ya. Meeting Zong Rinpoche, a connection from previous lives. Bertemu dengan Zong Rinpoche, sebuah hubungan yang telah terjalin dari kehidupan yang lalu. It was at Thupten Darjeeling that Rinpoche first met the greatly renowned master from Ganden Shatse Monastery, His Holiness Kyabje Zong Rinpoche, who was scheduled to teach at the center for 6 months at the invitation of Geshe Sultrim Gyaltsen. This meeting and the time spent with Zong Rinpoche completely changed the young Rinpoche's life. Upon sight, the 17-year-old Rinpoche immediately recognized Zong Rinpoche as his root guru. There was an instant affinity between the both of them, which everyone around recognized as unusual. Jadi, di Thupten Darjeeling, lah Rinpoche bertemu dengan guru yang sangat ternama dari biara Ganden Shatse, yaitu His Holiness Kyabje Zong Rinpoche. Dan waktu itu Kyabje Zong Rinpoche datang untuk mengajar selama 6 bulan atas undangan dari Geshe Sultim Gyatsen. Dan pada pertemuan ini dan waktu yang dihabiskan Rinpoche bersama Zong Rinpoche benar-benar merubah kehidupan Tsem Rinpoche ya di sini. Pada saat pertama kali bertemu, Rinpoche yang pada saat itu baru berusia 17 tahun segera segera mengenali Rinpoche, Zong Rinpoche sebagai guru utamanya. Mereka seperti sudah berjodoh ya, ada ketertarikan yang secara instan di antara mereka, dan semua orang yang melihatnya menganggap hal ini itu tidak biasa. Ini di halaman 152 ada foto Zong Rinpoche menggandeng tangan Tsem Rinpoche. According to His Holiness Kyabje Zong Rinpoche's assistant, Zong Rinpoche very rarely held anyone's hand. From this photo, it is clear that the guru-disciple relationship between Zong Rinpoche and Tsem Rinpoche was unusually close and special. Menurut Kyabje Zong Rinpoche, asisten Kyabje Zong Rinpoche, itu sangat jarang sekali Zong Rinpoche itu memegang tangan orang lain. Jadi di foto ini bisa terlihat dengan jelas bahwa hubungan guru dan murid antara Zong Rinpoche dan Tsem Rinpoche itu sangatlah dekat dan juga spesial. Ya. Kita lanjut ke halaman 153. The teenage Rinpoche first laid eyes on Zong Rinpoche when he saw an image of this Lama on the dashboard of a friend's van. An overwhelming faith spontaneously arose in Rinpoche, and he asked his friend who the Lama was. His friend said, "Oh, you don't know? He's an emanation of Heruka. That is what they believe him to be." His friend told him that the Lama in the photo was Geshe-la's guru, Zong Rinpoche. Rinpoche immediately asked if he could have the picture, and it soon took pride of a place on his altar. Jadi, Rinpoche yang pada saat itu masih remaja, pertama kalinya melihat foto Zong Rinpoche itu di mobil temannya, di van temannya ya. Dan pada saat Rinpoche melihat wajah Zong Rinpoche, Rinpoche segera dipenuhi oleh keyakinan yang spontan, dan dia bertanya kepada temannya, itu siapa? Dan temannya bilang, "Oh, kamu tidak tahu ya, dia itu emanasi Heruka, dan itu yang dipercayai banyak orang." Dan juga temannya juga mengatakan bahwa Lama yang ada di foto itu adalah guru dari Geshe-la atau Geshe Sultim Gyaltsen. Dan Rinpoche segera meminta foto itu, dan foto itu segera ditaruh di altarnya. A few weeks later, it was announced that Zong Rinpoche would soon be visiting the center in Los Angeles. Elated upon hearing the news, Rinpoche made 100 prostrations every day to the image of the Lama he had yet to meet. In his mind, he wanted to make a strong connection to this Lama, whom he was absolutely sure was a Buddha. As he prostrated, Rinpoche thought, "May I have a strong connection with you. May I receive teachings from you. May I become attained just like you. May I receive the lineage from you." Jadi beberapa minggu kemudian diumumkanlah bahwa Zong Rinpoche akan datang ke TDL di Los Angeles,
Dan Rinpoche sangat senang sekali mendengar berita ini dan Rinpoche segera melakukan sembah sujud sebanyak 100 kali setiap hari di depan foto Dzong Rinpoche yang sebetulnya pada saat itu belum pernah ditemuinya ya. Dan dalam pikiran Rinpoche, dia ingin memiliki hubungan yang sangat kuat dengan guru ini dan juga Rinpoche sangat yakin bahwa Dzong Rinpoche adalah seorang Buddha hidup dan ketika dia bersujud, Rinpoche berpikir, semoga saya memiliki hubungan yang kuat denganmu, semoga saya bisa menerima ajaran dari dirimu, dan semoga saya bisa mendapatkan hasil dari praktek saya seperti dirimu. Dan semoga saya menerima aliran dari dirimu. Just before Dzong Rinpoche's arrival at TDL, Geshe-la advised his students on protocol. As Dzong Rinpoche was Geshe-la's guru, the students were to show deference to Dzong Rinpoche first and not to Geshe-la. He explained, Dzong Rinpoche is my guru, so if you prostrate to him, I'm included in it as well. Geshe-la even instructed the students to prepare new sheets, separate plates, and cutlery, especially for Dzong Rinpoche. Sebelum Dzong Rinpoche tiba di TDL, Geshe-la menasihati muridnya mengenai protokol. Karena Dzong Rinpoche adalah guru Geshe-la, semua murid harus menunjukkan rasa hormat terlebih dahulu kepada Dzong Rinpoche dan bukan kepada Geshe-la. Dan Geshe-la juga menjelaskan bahwa Dzong Rinpoche adalah gurunya, jadi apabila kamu bersujud kepadanya, saya termasuk di dalamnya. Geshe-la juga menginstruksikan kepada muridnya untuk mempersiapkan spray baru, piring baru, peralatan makan baru yang hanya untuk Dzong Rinpoche. Rinpoche was given the special task of setting up the center's main altar, supervised by Geshe-la himself. Rinpoche cleaned the whole altar from top to bottom and rearranged the statues, so they would be just perfect for the Buddha who would soon be arriving. Rinpoche diberikan tugas khusus untuk men-set up altar utama dari wihara TDL dan disupervise, diawasi oleh Geshe-la sendiri. Rinpoche membersihkan seluruh altar mulai dari atas sampai bawah dan juga mengatur kembali semua patung-patung yang ada di sana. Jadi semuanya itu sempurna bagi Buddha yang akan segera datang. Geshe-la was already in his 60s then. He was an erudite scholar, master, and author, and yet, around Dzong Rinpoche, he behaved like a novice monk who had just entered the monastery, humble, quiet, and highly devoted. Geshe-la pada saat itu sudah berusia sekitar 60-an dan dia sendiri adalah cendekiawan yang sangat ahli dalam bidangnya dan seorang guru dan juga seorang pengarang buku ya, penulis buku. Akan tetapi di sekitar Dzong Rinpoche, Geshe-la itu bertingkah laku seperti biksu yang baru ditabiskan dan baru masuk ke biara. Beliau sangat rendah hati, tidak banyak bicara dan juga sangat setia kepada gurunya. Jadi dengan berakhirnya halaman 153 ini, saya akhiri live stream saya hari ini dan sampai jumpa lagi di live stream berikutnya.